Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA dan 10 IPS. Kita sekarang pada bagian akhir dari bab 2, yaitu kita akan membicarakan tentang sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Namun sebelum itu, Bapak akan mengucapkan mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat walaupun tetap belajar di rumah karena pandemi COVID-19 masih terus melanda di Malaysia ini. Anak-anak sekalian, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan Indonesia. Perlu kalian ketahui anak-anak sekalian, bahwa setiap negara akan mengalami dan mendapatkan ancaman, baik itu ancaman militer maupun ancaman non-militer, baik itu masa lalu maupun masa sekarang. Juga ada ancaman yang bersifat fisik maupun ancaman yang non-fisik. Setiap negara, anak sekalian, akan mengalami hal yang sama. Namun, setiap negara juga sudah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan ancaman tersebut. Satu negara dengan negara yang lain tentu berbeda cara mempersiapkannya. Banyak faktor yang menentukan, misalnya demografi, jumlah penduduk, luas wilayah, lalu kemudian letak geografis, geologisnya, lalu kemudian sumber daya manusianya. Tentu ini mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Inilah anak-anak sekalian yang akan kita bahas. Mari kalian ikuti dengan baik anak sekalian. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah substansi pertahanan keamanan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, upaya mempertahankan kemerdekaan telah dipikirkan oleh para pendiri negara. Tentu saja yang dimaksud dengan pendiri negara atau founding fathers di sini adalah BPUPKI dan PPKI. Di mana letak persiapannya, anak sekalian? Kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI dan telah ditetapkan oleh PPKI. Di dalam bab 12 pasal 30. Kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak sekalian, ini maknanya kenapa sistem pertahanan itu harus diatur di dalam Undang-Undang Dasar? Itu menandakan bahwa pertahanan dan keamanan suatu negara itu hal yang sangat pokok, sehingga perlu diatur di dalam undang-undang yang pokok, namanya Undang-Undang Dasar. Anak sekalian, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa setiap negara akan mengalami ancaman. Dan betul anak sekalian, kalau kalian belajar sejarah perjuangan Indonesia, begitu merdeka, belum bernafas panjang, belum lega, ternyata ancaman itu sudah ada. 1 bulan lebih setelah Indonesia merdeka, anak sekalian, Indonesia sudah mengalami ancaman dari luar, yaitu kembalinya penjajah. Sekutu datang ke Indonesia yang diboncengi oleh Belanda, di mana Belanda akan menjajah lagi Indonesia. Makanya kemudian kita mengenal ada
peristiwa-peristiwa yang disebut dengan perang revolusi. Ya, ada agresi militer Belanda satu, agresi militer Belanda dua, lalu kemudian ada perang Surabaya, pertempuran Surabaya yang melahirkan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Lalu kemudian di Jawa Tengah ada pertempuran Ambarawa, di Bandung ada Bandung Lautan Api, dan lain sebagainya, anak sekalian. Ya, sampai Belanda betul-betul mengakui kemerdekaan Indonesia melalui KMB. Itu pun belum sepenuhnya. Konferensi Meja Bundar 27 Desember 49. Nah, di samping itu ternyata Indonesia juga mengalami ancaman dari dalam. Kalau tadi dari luar. Dari dalam kita mengetahui ada misalnya pemberontakan DITII, pemberontakan PKI, kemudian Andi Aziz, RMS, ya, Republik Maluku Selatan, dan lain sebagainya, anak sekalian. Jadi ada ancaman dari luar dan juga ancaman dari dalam. Ada ancaman militer, ada ancaman non-militer. Maka setiap negara harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan. Dan ini hal pokok. Nah, di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan materinya. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan ayat yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Oke, anak sekalian, itu tadi adalah bunyi pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, anak sekalian, jadi di dalam ayat 1 sampai 5 ada, kita perhatikan tadi, ada namanya komponen utama di dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia, yaitu TNI dan Polri, dan juga rakyat sebagai komponen pendukung. Oleh karena itu, anak sekalian, bahwa keamanan dan mempertahankan keamanan, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia itu tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia atau yang disebut dengan masyarakat sipil. Dari ayat 1 sampai 5, anak sekalian, tadi kita bisa mendengar ada namanya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang biasa disingkat Sishankam Rata. Apa ini? Inilah, anak sekalian, wujud dari bahwa setiap negara memiliki ancaman yang berbeda dibanding dengan negara-negara lain. Nah, Indonesia
dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini, dari segi jumlah penduduknya, letak geografisnya, geologisnya, demografinya, dan lain sebagainya, maka Indonesia memutuskan sistem pertahanannya adalah sis-hankam rata. Tentu berbeda dengan Singapura yang hanya negara kota kecil saja. Sementara kalau Indonesia sangat besar, misalnya wilayahnya 5 juta kilometer persegi, penduduknya 270 juta, pulaunya 17.400 pulau, ya, dibandingkan dengan negara yang hanya kalau di peta hanya setitik. Nah, karena juga sumber daya manusia dan kekuatan finansial yang dimiliki oleh Indonesia, maka Indonesia lebih sangat cocok dengan menggunakan sis-hankam rata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yang artinya sistem pertahanan dan keamanan yang melibatkan seluruh komponen di dalam yang dimiliki oleh negara Indonesia. Apa saja komponen-komponen itu, anak sekalian? Itu yang akan kita pelajari. Mari kita perhatikan bersama. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia. Karena diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Apa saja perannya nanti akan kita bicarakan. Nah, ciri dari sis-hankam rata sebagai berikut. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Jadi semesta itu artinya seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia akan digunakan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Maksudnya bahwa kekuatan pertahanan dan keamanan, baik itu personil TNI, Polri, maupun peralatan-peralatan yang dimiliki harus disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya fokus ya pada satu tempat. Makanya kita mengenal ada wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Anak sekalian, dasar hukum sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia itu dibagi dua. Yang pertama ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 3. Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi bela negara, anak sekalian, itu adalah hak sekaligus wajib, kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Juga pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jadi pasal 27 ayat 3 itu bicara tentang bela negara, anak sekalian, dan pasal 30 ayat 1 itu bicara tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di dalam pasal 9 ayat 1 mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui, perhatikan sekalian, 1. Pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini kita semua sekarang
kita semua sekarang sedang belajar PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Ini merupakan bagian dari keikutsertaan warga negara di dalam upaya pembelaan pertahanan negara, anak sekalian. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Misalnya ada wamil ya, wajib militer. Lalu kemudian yang C, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Dan yang D, pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, itu artinya anak sekalian, Bapak jelaskan yang C, yang D ya. Upaya mempertahankan dan bela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa membela negara dan usaha mempertahankan negara itu adalah hak sekaligus kewajiban. Artinya tidak semua warga negara harus ikut menjadi TNI dan Polri. Kecuali kalau negara dalam keadaan darurat sehingga harus ada diwajibkan untuk menjadi tentara. Namun anak sekalian, dalam keadaan sekarang, semua warga negara Indonesia, apapun profesinya, juga punya kewajiban mempertahankan dan membela negara. Ada siapapun mereka, ada guru, murid, dokter, ya, olahragawan dan olahragawati, agamawan, ya, ulama, semua rakyat punya kewajiban untuk mempertahankan dan bela negara. Bagaimana dengan kalian sebagai siswa? Anak sekalian, walaupun kalian masih siswa, kalian punya hak dan punya kewajiban mempertahankan dan bela negara. Dan kalian sudah melakukan. Yang pertama tadi yang A, belajar pendidikan kewarganegaraan. Dengan belajar pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, maka kalian menjadi tahu bagaimana hak kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana kalian harus bersikap kepada negara kalian, walaupun kalian berada di luar negeri. Lalu kemudian yang D, profesi kalian sekarang adalah sebagai pelajar. Kalian punya kewajiban dan juga punya hak membela negara. Tidak terkecuali walaupun kalian berada di luar negeri. Kalian bisa membela negara Indonesia walaupun ada di luar negeri. Karena membela negara tidak harus menjadi tentara. Ya, misalnya bisa juga kalian membela negara Indonesia dengan cara membawa nama baik Indonesia di dalam event-event lomba-lomba. Misalnya seperti teman kalian ada yang juara lomba robotik internasional di Malaysia beberapa kali. Lalu kemudian kalian bersikap baik di angkutan umum, di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat Malaysia, taat aturan, ya, itu semua juga termasuk ke dalam upaya membela negara. Artinya, kalau kalian bersikap baik di negara orang, maka orang akan melihat, orang Malaysia akan melihat, oh ternyata orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu taat aturan, patuh aturan. Maka nama Indonesia menjadi baik. Kalau nama Indonesia ini baik, maka orang tidak segan-segan untuk berinvestasi ke Indonesia. Begitu anak sekalian. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pertahanan negara Indonesia yang pertama adalah melindungi kedaulatan negara Indonesia. Tentu ini adalah tugas utama dari TNI, ya. Makanya di perbatasan dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia, melindungi keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini juga merupakan tugas TNI, menjaga keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Ini lebih pada condong kepada tugas utama daripada Polri, ya, Polisi Republik Indonesia, yang kemudian dibantu oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Nah, ini sekarang yang penting, komponen di dalam Sishankam Rata. Komponen kekuatan pertahanan negara
Satu ada namanya komponen utama. Komponen utama adalah TNI. Ya, fungsinya kekuatan utama pertahanan negara. Lalu ada komponen cadangan. Fungsinya memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dan yang ketiga ada komponen pendukung. Fungsinya adalah meningkatkan kekuatan dan kemampuan utama dan cadangan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkas negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Nah, anak sekalian, dalam hal ini, dalam foto kalian bisa melihat ya, bagaimana kekuatan tentara Indonesia. Saat ini Indonesia sedang membangkitkan kembali alutsistanya, ya, sistem peralatan pertahanan dan keamanan Indonesia terus ditingkatkan sekarang. Kalau dulu sempat loyo, sekarang harus sudah bangkit lagi karena Indonesia ini wilayahnya luas, jadi diperlukan tidak hanya perlu personil yang banyak, TNI dalam jumlah banyak, tapi juga sistem pertahanan harus juga banyak, modern dan canggih. Kita sudah punya kapal selam, bahkan bisa membuat sendiri, bisa membuat kapal selam sendiri, bahkan sudah ekspor, bisa merakit dan membuat pesawat terbang, helikopter, ya. Lalu kemudian kita juga terus menambah pesawat-pesawat tempur, baik dibeli dari Amerika maupun dibeli dari Rusia dan juga negara-negara lain, dalam rangka untuk terus menambah kekuatan tentara untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Anak sekalian, itu saja anak sekalian materi tentang pertahanan dan keamanan Indonesia, yang kemudian Indonesia lebih memilih sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disingkat dengan Sishankamrata. Jangan lupa terus belajar, mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.